Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Rizky Sahara dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk memaparkan sedikit materi mengenai manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Manajemen peserta didik adalah sebuah layanan yang memusatkan semua perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan individual seperti pengembangan seluruh kemampuan, minat, kebutuhan peserta didik sampai mereka matang mendapatkan proses pendidikan di sekolah. Jadi, dalam proses manajemen peserta didik ini, dari awal peserta didik itu masuk ke lembaga pendidikan, itu selalu diatur, diawasi, dan dilayani oleh staf yang berwenang dalam hal tersebut hingga ia lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Manajemen peserta didik berbasis pesantren menurut Mukti Ali sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim Subahar adalah tata cara pengelolaan peserta didik dengan basis pesantren paling tidak harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya keakraban yang terjalin antara peserta didik dengan kiai dan mu'alim. Nah, di pesantren ini biasanya peserta didik itu sering melakukan interaksi pada kiai dan ustadznya. Dengan hal tersebut, diharapkan terjalinnya keakraban yang harmonis antara peserta didik, kiai, dan ustadz mereka, agar saat dalam proses pembelajaran adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar muncul ketundukan peserta didik pada kiai. Maksudnya di pesantren ini kan yang menjadi pimpinan terbesarnya yaitu kiai. Nah, jika dalam proses belajar mengajar itu tumbuhnya rasa hormat dan segan kepada kiai tersebut karena merupakan pimpinan yang sangat dihormati seluruh santriwan atau santriwati yang merupakan warga pesantren. Yang ketiga yaitu gaya hidup sederhana. Nah, peserta didik di lembaga pesantren ini biasanya diajarkan untuk memiliki gaya hidup sederhana, tidak berlebihan dalam hal makan, minum, tidur, dan berpakaian. Karena sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi, Kul washrob walbas watasoddaq fi goiri sarofin walal mahillah, yang artinya makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Dan yang keempat, yaitu mempunyai sikap kemandirian yang kuat. Selain diajarkan untuk memiliki sifat sederhana, di pesantren juga mengajarkan untuk memiliki kemandirian yang kuat. Karena hal ini sangat berguna bagi kehidupan peserta didik ke depannya. Mereka diajarkan untuk tidak manja, untuk melakukan hal yang seharusnya bisa mereka lakukan sendiri. Contoh kecilnya seperti mencuci baju. Nah, mereka tidak diperkenankan untuk laundry atau menggunakan jasa orang lain untuk mencucikan baju mereka. Karena selama tubuh ini masih kuat dan sehat, harusnya dapat melakukan pekerjaan itu sendiri. Yang kelima yaitu mempunyai jiwa tolong-menolong. Di pesantren ini selain diajarkan untuk memiliki sifat sederhana, kemandirian, juga diajarkan pula memiliki jiwa tolong-menolong. Agar sebagai manusia sosial kita menyadari bahwa pentingnya sikap tolong-menolong sesama, dan hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan dari satu kesusahan di hari kiamat. Yang keenam yaitu memiliki sikap disiplin yang tinggi. Peserta didik yang berada di lingkungan pesantren biasanya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Hal itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktu itu sangat berharga, maka harus bisa mengelola atau memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, yaitu berani menderita untuk mencapai tujuan atau tirakat. Biasanya peserta didik yang sudah menggantungkan sepenuhnya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang resikonya, apapun rintangan dan cobaan untuk mencapai tujuan tersebut, maka mereka akan melewatinya dengan sepenuh hatinya. Pembahasan selanjutnya masuk kepada fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik ini ada 4. Yang pertama yaitu pengembangan individualitas peserta didik, yaitu agar mereka dapat mengembangkan potensi individualitas tanpa banyak terhambat. Nah, jadi di peserta didik ini dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dalam dirinya agar potensi tersebut berkembang dan tersalurkan dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu fungsi sosial peserta didik, yaitu agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, orang tua dan keluarganya, lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial lingkungannya. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Karena hobi juga merupakan penunjang terhadap pengembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik. Agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya, kesejahteraan sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tujuan manajemen peserta didik. Dan di tujuan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi di tujuan umum, manajemen peserta didik ini ialah untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan tujuan khusus dari manajemen peserta didik ini ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau bakat dan minat peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk sebagai menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.